Nah, karena minat Bapak Ibu besar ya terhadap persoalan pertanyaan apakah Allah yang disembah oleh umat Kristen dan umat Islam itu sama. Jadi kita bahas satu buku yang sangat terkenal ya dari teolog dari Yale, Miroslav Volf, yang mengklaim bahwa Allah yang disembah oleh umat Kristen dan umat Islam itu sama, begitu ya. Banyak yang nggak setuju ya karena mungkin secara intuitif melanggar pemahaman di kelompok-kelompoknya. Namun kita coba ikuti ya argumennya siang hari ini. Terus nanti kita diskusikan ya seberapa meyakinkan ya bukunya Miroslav Volf ini ya. Nah ini bukunya ya kalau mau dicari gambarnya ini Allah A Christian Response itu tahun 2011. Ini teolognya wajahnya ya Miroslav Volf dari Yale. Dan di dalam bukunya ini Volf dengan eksplisit ada disclaimer ya, bahkan juga di introduction-nya dia bilang bahwa dia menulis buku ini sebagai orang Kristen untuk orang Kristen juga ya, sehingga tidak berniat sama sekali mengajari bagaimana orang Islam harus berpikir ya tentang agamanya dan tentang orang Kristen. Itu tugas yang harus dilakukan oleh komunitas Islam. Ini dia hanya menyajikan usulan yang bisa menjadi pilihan untuk respons orang Kristen. Begitu ya, itu disclaimer-nya dia di bukunya. Nah, bukunya mengambil approach yang historical ya. Jadi di chapter pertama bukunya, Volf itu mulai dengan kisah ini. Di Denmark waktu itu ada heboh kontroversi penerbitan kartun Muhammad ya, yang mengakibatkan muncul tindakan-tindakan kekerasan. Lalu Paus Benedict tahun 2006, 12 September ini melakukan perkuliahan ini ya, Regensburg Lecture di sini ya. Tetapi perkuliahan ini sebenarnya untuk merespons kasus publikasi kartun itu ya. Nah, cuman di dalam isi dari Regensburg Lecture ini rupanya malah membangkitkan banyak kemarahan ya umat Islam terhadap komentar-komentarnya dari Paus Benedict ini. Ya ini beberapa artikel dari Deutsche Welle dan dari Spiegel International ya, bagaimana umat Islam itu jadi marah justru ya karena akibat lecture ini. Dan ini dari Wikipedia ada sedikit ya yang dilakukan oleh Paus Benedict adalah dia mengutip seorang penguasa ya abad ke-14 ya, Emperor Manuel II yang mengklaim bahwa Muhammad dan pemahaman Islam itu menyebarkan iman dengan pedang. Begitu ya. Tapi itu komentar Manuel II yang secara historical dikutip ya oleh Paus Benedict hanya buat umat Islam. Lecture itu dirasakan itu adalah opininya Paus Benedict juga ya terhadap Islam ya, sehingga penggambaran Islam itu disamakan dengan kekerasan begitu ya. Jadi ini kontroversi nih waktu tahun 2006 ya. Dan sampai bertahun-tahun kemudian masih sering dibahas ya kuliahnya Paus Benedict ini. Nah, ini pendapatnya Volf ya terhadap analisisnya terhadap Regensburg Lecture ini. Ya jadi Volf itu bilang ya Benedict mengklaim bahwa kekristenan itu adalah perkawinan antara biblical faith in God dengan Greek reason. Ya, jadi iman Kristiani adalah iman yang reasonable, yang rasional. Ya, di dalam kekristenan God does not just act reasonably, God is reason itself, gitu ya. Lalu Volf di dalam bukunya itu mengutip dari Yohanes ya tentang logos, begitu ya. Itu juga menjadi bagian rasionalitas kekristenan, gitu klaimnya ya. Nah, lalu Benedict ini juga memberikan penilaian ya terhadap Islam bahwa di dalam ajaran Islam Tuhan itu bukan yang rasional melainkan absolut transenden ya, benar-benar transenden yang absolut sehingga tidak terikat dengan berbagai kategori manusia termasuk rasionalitas ya, sehingga ada kontras antara God as reason yang itu Tuhan kekristenan dengan God as pure will dari Islam.
ya. Sehingga di dalam penilaian itu Benedict itu merasa bahwa kekristenan itu mendorong reasoning, mendorong rasionalitas, mendorong persuasi, sedangkan Islam itu mendorong ketaatan, obedience, dan bisa mendorong violence, kekerasan. Ya, jadi ini komentar yang semacam ini yang menyebabkan kemarahan umat Islam, begitu ya, karena dianggap memojokkan Islam, begitu ya. Dan ini tentu kuliahnya ya, kalau Bapak Ibu mau baca ada teksnya ya. Itu juga interpretasinya bisa macam-macam ya. Tapi Wolf di dalam bukunya dia interpretasinya terhadap Regensburg Lecture itu seperti ini ya, bahwa memang Paus Benedict itu tampaknya agak memojokkan Islam ya di dalam perkuliahannya ini. Nah, lalu sebagai reaksi ya muncul juga hal yang cukup positif. Ya, jadi ini ada reaksi ini juga sangat terkenal ya. Judulnya A Common Word Between Us and You. Ini dipicu oleh seorang pangeran Islam yang menggalang lebih dari 100 scholars Muslim di seluruh dunia menandatangani tulisan ini. Judulnya A Common Word, begitu ya, yang menjawab kuliah Regensburg-nya dari Paus, begitu ya. Dan di dalam tulisan ini ya, treatise ini yang ditandatangani 100 scholars lebih, termasuk ada dari Indonesia wakilnya ya, dari UIN tahun ini coba saya kasih lihat ininya ya, websitenya ya. Common Word itu bisa dicari websitenya, terus dibaca teksnya juga dengan sangat mudah bisa ditemukan. Nah, ini ya, commonword.com. Ya, ini ada beberapa gelombang yang menandatangani, tapi yang pertama aja ada 100 scholars lebih ya. Nah, klaimnya apa? Klaimnya tuh ada dua. Ya, yang pertama adalah Islam itu tidak seperti yang digambarkan oleh Paus Benedict ya. Islam itu yang pertama juga mendorong mengasihi Tuhan. Ya, karena klaimnya adalah satu, love of God. Ya, memang tidak secara eksplisit dinyatakan, tetapi tauhid itu ya, kesatuan Tuhan itu sebenarnya menyiratkan bahwa manusia harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya karena Tuhan ini satu dan Tuhan ini esa, begitu ya. Jadi ajaran Islam yaitu tauhid itu dimaknainya sebagai love of God ya. Dan yang kedua adalah love of neighbors ya, mengasihi sesama, begitu ya. Jadi satu itu mengasihi Tuhan, kedua love of neighbor ya. Dan untuk yang kedua ini sumbernya yang dikutip adalah dari hadits. Ya, di hadits itu tertulis ya, none of you has faith until you love for your brother what you love for yourself. Ya, jadi ini the golden rule nih ya. Kamu tidak mempunyai iman sampai kamu mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini ada di hadits. Ya, sehingga klaimnya dari tulisan A Common Word ini ya tidak seperti yang dibayangkan oleh Paus Benedict bahwa kekristenan rasional, Islam itu Tuhannya itu adalah God as pure will ya, melainkan inti ajaran Islam yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama juga. Ya, padahal itu juga adalah inti ajarannya kekristenan. Ya, sehingga para penggagas Common Word ini ingin menunjukkan ya bahwa di dalam pemahaman Islam dan tradisi Kristiani itu ada jembatannya. Jadi dengan demikian ya, Miroslav Volf waktu mengisahkan kisah ini ya antara Paus Benedict dan responsnya ini Common Word menunjukkan ada usaha interpretasi juga, bahkan yang melakukan inisiatif ini yang mengulurkan tangan di dalam hal ini kelompok-kelompok Islam ya, menunjukkan ada tafsir yang memperlihatkan kesamaan ya antara tradisi kekristenan dengan tradisi Islam ya, bahwa tradisi Islam juga adalah maksimnya, ajaran utamanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, tentu orang-orang yang mungkin nggak setuju sama Wolf ya dan bilang bahwa Allah Kristen sama Allah Islam itu beda kok ya gitu ya.
terutama kadang sering mengacu kepada soteriologi ya, bahwa jalan keselamatannya beda ya, karena mungkin Allahnya sama gitu ya. Nah, tapi kita tuh suka melupakan ya bahwa Yesus sendiri ketika ditanya oleh seorang muda, apa yang harus saya lakukan, guru, supaya saya beroleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus adalah kasih Tuhan dan kasihilah sesama. Gitu loh. Ya, jadi Yesus sendiri menjawab pertanyaan keselamatan itu seperti itu ya. Dan kalau Bapak Ibu baca versinya kisah itu yang di Markus ya, itu malah Yesus masih mengutip Shema Israel ya. Dan Shema Israel kan itu Hear Israel, your Lord, the Lord your God, the Lord is one. Gitu ya, itu mirip banget sama tauhid sebenarnya. Ya, jadi di dalam pemahaman Yahudi juga ada ya semacam pemikiran yang kalau dibahasakan itu, diartikulasikan itu sesuai sama tauhid ya. Sehingga scholars Islam ini dari seluruh dunia itu mengklaim bahwa di dalam common word itu inti ajaran dari Islam, dan kalau tauhid adalah inti ajaran Islam, adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu. Itu juga adalah inti ajaran Islam. Lalu dari hadits dikutip mengasihi sesama itu adalah inti ajaran Islam juga. Karena kalau nggak mengasihi sesama, kamu tidak punya iman. Gitu ya. Nah, jadi dengan menggali dari sejarah perdebatan itu ya antara Paus Benedict dan scholars yang menggagas common word, Miroslav Volf itu mau menunjukkan bukan hal yang aneh ya kalau orang Islam dan umat Kristen itu bilang bahwa Allah yang disembah itu sama. Nah, ya. Itu satu argumen, itu dari chapter pertamanya bukunya Volf ya. Nah, lalu tapi persoalan Tritunggal itu juga dia bahas ya, tapi dia bahasnya dengan sejarah yang berbeda ya. Jadi dia melanjutkan dengan sejarah abad ke-15. Ini ya ada kardinal namanya Nicholas of Cusa ya. Di dalam chapter 2 dari bukunya Volf itu ada kisah sejarah ya, di abad ke-15 ini sebenarnya Islam itu ekspansi besar-besaran dan sangat berhasil ya. Sehingga temannya Nicholas Cusa ini tadinya ingin mengerahkan lagi perang salib, crusade ya, untuk melawan pasukan Islam yang sudah menang di mana-mana dan menguasai banyak negara ya. Nah, tapi Nicholas of Cusa ini memilih jalan yang lebih damai ya. Dia nggak percaya kalau crusade itu bisa menyelesaikan permasalahan pertikaian ini ya. Sehingga dia itu menulis buku yang melakukan argumen-argumen yang menunjukkan bahwa Islam dan Kristen itu tidak bertentangan. Ya. Nah, ini lalu Volf ini di dalam chapter 2 bukunya menjabarkan ya argumen-argumennya. Ini saya kutip beberapa ya. Ini 3 poin yang penting ya. Yang pertama ya adalah Nicholas of Cusa itu mengambil insights ya dari tradisi-tradisi apofatik. Ya, misalnya Dionysius of Areopagite ya, kalau Bapak Ibu belajar church history ya, tradisi apofatik itu mengatakan ya bahwa kalau kita memahami Allah ya, Allah itu sebenarnya satu misteri ya yang muncul tidak bisa diartikulasikan sepenuhnya dengan berhasil di dalam bahasa-bahasa manusia. Ya, sehingga di dalam Alkitab pun kadang-kadang Allah itu memunculkan dirinya di dalam kegelapan ya, misalnya di dalam kisah Musa begitu ya, di dalam kesunyi senyapan gitu ya, karena memang nggak bisa ya kita itu memahami dan mengartikulasikan, mendeskripsikan Tuhan itu secara memuaskannya dengan bahasa manusia apapun gitu ya. Makanya apofatik ya, tidak bisa ya dengan kata-kata itu menjelaskan tentang Tuhan gitu ya. Nah, sehingga Nicholas of Cusa itu approach-nya adalah seperti ini. Dia bilang ya, kalau kita ngomong Tritunggal ya, 3 yang ada di dalam Tritunggal itu bukan discrete entities ya. Jadi Tuhan itu bukan angka, bukan numerik, bukan plural ya, bukan composite ya. Sehingga Tritunggalnya Tuhan adalah most simple oneness. Ya, karena buat teolog ketuhanan itu nggak bisa dibagi-bagi ya, karena kalau
ketuhanan itu jadi terbagi begitu ya, itu ada masalah ya dengan esensi dan atribut divinitas itu sendiri. Ya, sehingga Tuhan itu memang harus tunggal. Sehingga kalau kita mau ngomong Tritunggal ya, itu bukan angka, itu bukan komposit, itu bukan plural gitu ya. Memang di dalam bahasa manusia kita jadi bermasalah ya. Kita pakai istilah-istilah person ya, di dalam formulasi bahasa Yunani-nya prosopon gitu ya, yang dilawankan dengan substansi ya. Istilahnya kan kalau di kredo itu homoousios ya, substansi yang sama dibedakan dengan pribadi ya, prosopon begitu ya. Nah, tapi kembali Wolf dan Cusa itu mengingatkan ya, kata-kata itu sendiri ya, pribadi dan prosopon atau apapun istilah yang kita pakai ya, itu kalau kita pahami antropomorfik ya, sebagai seperti kita pakai di dalam bahasa manusia, kita tuh langsung masalah gitu ya, karena nggak bisa kata-kata itu menjelaskan seutuhnya satu being yang di luar kemanusiaan itu sendiri begitu ya. Nah, lalu poin yang kedua adalah di dalam Tuhan itu tidak ada oposisi antara self dan other. Begitu ya. Jadi kalau kita ngomong sesuatu itu not other, tidak berarti dia sama, identis ya. Kalau kita bilang sesuatu itu not same, tidak berarti dia lantas other begitu ya. Jadi kalau memahami Tritunggal itu jangan pakai gaya pandang manusia memahami ciptaan gitu ya, nggak masuk ya, dan langsung salah begitu ya. Jadi klaimnya Nicholas of Cusa begitu ya. Lalu God is one ya, in the sense of absolute unity begitu ya, daripada sesuatu yang angka. Ya, jadi kalau kita nyebut Allah itu satu begitu ya, itu bukan angka ya, tapi absolute unity. Begitu ya, dia juga bukan angka yang pertama dari sederetan angka-angka yang lain ya, bukan seperti itu. Ya, jadi di dalam hal ini Nicholas of Cusa itu berusaha mengklarifikasi ya, yang dimaksud Tritunggal itu kalau bicarakan di dalam tradisi Kristiani itu sebenarnya apa? Yaitu bukan angka, bukan numerik, bukan plural ya, dan bisa ada kesalahpahaman ini ya kalau kita menyebut kata person atau pribadi itu dengan cara yang salah, begitu ya. Nah, lalu habis itu Nicholas of Cusa membuat juga jembatan-jembatan ya kepada pemahaman Quran, begitu ya. Misalnya di Al-Baqarah 117 ya, ini surah 2 ayat 117 ya. Di situ tertulis ya, penciptaan dengan firman ya. To him is due the primal origin of the heavens and the earth ya. Asal langit dan bumi adalah Allah ya. When he decreed a matter, he said to it be and it is ya. Kun fayakun ya. Allah berfirman maka terjadilah. Begitu ya, yang tertulis di surah 2 ayat 117. Nah, lalu Nicholas of Cusa tuh bilang begini. Ya, kalau Tuhan itu menciptakan dengan firman, ya maka firman Allah itu juga adalah eternal dan uncreated. Karena itu atributnya Allah ya. Inward intellectual word, a conception begotten of the intellect ya. Jadi memang word itu begotten of God ya, firman dari Allah ya. Tetapi firman itu juga karena atributnya Allah eternal dan uncreated ya. Sehingga if it is true that God has a word, then it is true that the word is God. For having does not properly befit God because he is all things that he has. Ya, kalau Tuhan mempunyai sesuatu ya dan atribut begitu ya. Karena Tuhan itu kekal, maka atributnya kekal juga. Ya, so that in him having is being gitu ya. Jadi yang disebut dengan firman Tuhan ya harusnya eternal and uncreated juga. Ya, therefore God is the word with which God creates begitu ya. Lalu karena di Quran ini di An-Nisa 4, ini surah 4 ayat 171 ya, di situ ditulis Christ Jesus the son of Mary was a messenger of Allah and his word ya, bahwa Yesus itu adalah kalimatullah ya, adalah firman Allah ya, which he bestowed on Mary and a spirit proceeding from him. Lalu Nicholas of Cusa bilang, jika Kristus adalah firman Allah, maka dialah Allah dan bukan sesuatu yang dipersamakan dengan Allah ya, bukan second God ya, but the one true God begitu ya.
Ini tentu hal-hal yang sangat familiar ya di dalam pemahaman tradisi Kristiani. Tetapi yang ditunjukkan oleh Nicholas Cusa di sini adalah ya, kalau kita memahami Allah itu bukan angka ya, bukan plural dan bukan dengan bahasa-bahasa yang biasa dipahami manusia begitu ya. Maka ketika Quran itu menolak misalnya ketigaan Tuhan atau sesuatu yang dipersamakan dengan Tuhan begitu ya, atau Tuhan itu tidak memperanakan dan tidak diperanakan begitu ya di dalam pemahaman yang biologis ya. Nicholas of Cusa akan bilang hal-hal yang ditolak oleh Quran itu harus juga ditolak oleh orang Kristen karena bukan itu pemahaman tradisional Kristiani begitu ya. Sehingga dengan cara demikian Nicholas of Cusa itu mengklarifikasi even pemahaman Tritunggal orang Kristen ya, tetapi juga pada saat yang bersamaan bilang yang ditolak oleh orang Islam itu tidak bertentangan dengan tradisi Kristiani juga, itu harusnya ditolak oleh orang Kristen juga begitu ya. Sehingga di dalam pemahaman yang seperti itu Nicholas of Cusa itu berusaha membangun jembatan-jembatan terutama di dalam hal yang sangat sulit seperti persoalan Tritunggal itu juga begitu. Ya, ya ini kita udah mulai injury time ya, tapi saya lanjut sedikit lagi ya, karena mungkin buat Bapak Ibu jadi mulai seru ya. Nah, yang mungkin kadang orang Kristen awam juga sulit memahami ya di dalam pemahaman Tritunggal ya, adalah sesuatu yang disebut dengan mutual indwelling ini ya, istilah teologisnya perikoresis ya. Allah Tritunggal yang menari bersama begitu ya, mutual indwelling begitu ya. Nah ini Wolf ini mengutip dari Agustin ya. Mutual indwelling ini artinya Tritunggal itu selalu hadir bersama ya, always in each other and never alone begitu ya. Jadi kalau orang Kristen memahami misalnya ya Allah Tritunggal itu adalah Tuhan tadinya di surga ya, terus berinkarnasi jadi Yesus, terus satu pribadi itu aja yang jadi manusia begitu ya. Nah itu salah begitu ya, karena sebenarnya Tritunggal itu selalu mutual indwelling begitu ya, sehingga di dalam Yesus itu hadir ketiganya secara bersama juga ya, karena one divine person is what it is ya, not simply in virtue of being distinct from others. Jadi bukan karena ada perbedaannya dari person yang lain, but in virtue of the presence of the other two persons in it. Jadi selalu hadirnya bersama-sama, nggak pernah terpisah. Ya, the Father and the Spirit are always in the Son, and to be the Son is to be indwelt by the Father and the Spirit. Ya, makanya di kitab Yohanes Yesus bilang karena aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Ya, jadi selalu mutual indwelling begitu ya. Dan kalau ada teolog Islam ya yang mengkritisi Tritunggal dan bilang, loh kalau Tuhan inkarnasi jadi manusia, berarti pada saat itu juga substansinya itu terbelah ya, karena ini ada person yang menjelma, menitis jadi manusia ya. Nah pemahaman seperti itu menurut Nicholas of Cusa harus ditolak juga oleh orang Kristen begitu ya, penitisan yang memisahkan substansi dari Tritunggal itu, karena Tritunggal itu selalu hadir bersama, mutual indwelling begitu ya. Dan kembali Wolf ini mengingatkan kepada itu tadi ya, Nicholas of Cusa bilang not other itu tidak sama dengan same ya. Kalau kita bicara tentang Tuhan ya, not same itu tidak sama dengan other begitu ya, karena kita ada mutual indwelling ini. Nah ya Pak Bu Tirma pamit ya, karena ada ini yang aktivitas lain, nanti rekamannya akan saya pasang di G-Class juga ya supaya bisa diikuti. Nah, apa ada akibatnya ya kalau pemahaman Tritunggal dibandingkan dengan pemahaman Islam yang lebih lebih unity, yang lebih simple begitu ya. Nah, Wolf ini mengutip dari Al-Ghazali. Ya, jadi di dalam pemahaman Sufi ya, Al-Ghazali itu bilang ya, dan ini juga dipahami di dalam kekristenan hal yang sama ya, bahwa kalau Allah mengasihi ya, itu tuh
bukan kasih yang seperti kasihnya manusia ya. Kalau kasihnya manusia sering mengasihi yang lain demi diri sendiri ya. Jadi kasihnya itu needy gitu istilahnya ya. Seolah-olah mengasihi yang lain itu bukan demi kebaikan orang lain itu, tetapi demi diri sendiri, begitu ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan. Nah, Allah kalau mengasihi itu bukan seperti itu. Ya, jadi kalau Allah mengasihi ciptaan ya, terus dia tergantung dari ciptaan. Kalau nggak ada ciptaan, dia jadi bukan Allah yang kasih dong, karena dia butuh ciptaan untuk dikasih, begitu ya. Nah, mestinya hakikat Allah itu tidak seperti itu, karena tidak tergantung kepada ciptaan dan kasihnya itu bukan kasih yang needy. Kalau Allah mengasihi, maka Allah mengasihi demi yang dikasihi itu, bukan demi Allah sendiri, begitu ya. Nah, sehingga Al-Ghazali ya yang muncul dari pemahaman Islam merenungkan ya problem kasih dan Allah yang mengasihi ini ya, bilang bahwa Allah nggak bisa needy. Ya makanya buat orang Islam lebih nyaman tidak bilang Allah tuh mengasihi ya, karena kok nanti Allah kesannya tergantung ya sama manusia ya. Melainkan Allah itu merciful ya, Allah itu murah hati ya. Mengasihi ciptaan sebagai mengulurkan kemurahan untuk ciptaan begitu ya. Dan itu muncul dalam hampir semua surah di Qur'annya kecuali satu surah aja. Allah itu, umat Islam selalu menyebut Nir-Rahman Nir-Rahim ya. Allah yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah most compassionate, most merciful begitu ya. Jadi orang Indonesia paham ya arti kata rahim ya. Jadi rahim itu adalah embodiment dari kemurahan begitu ya. Nir-Rahman Nir-Rahim, Allah yang penuh rahmat dan penuh kemurahannya, the most compassionate, the most merciful begitu. Nah, lalu Al-Ghazali ya di dalam tradisi Sufi itu merenungkan hal ini dan dia bilang jelas, Al-Maidah misalnya ya surah 5 ayat 54 bilang Tuhan mengasihi manusia begitu ya. Lalu bagaimana ya, padahal Tuhan nggak bisa needy begitu ya, apa dia perlu ciptaan ya untuk supaya ada yang dikasihi begitu ya, kan enggak begitu ya. Sehingga kesimpulannya Al-Ghazali adalah God does indeed love people, but in reality he loves nothing other than himself. Ya, karena realitas yang tertinggi kalau Allah mengasihi adalah sebenarnya kasih yang real itu adalah kasih Allah di dalam dirinya sendiri. Sehingga ketika dia mengasihi manusia adalah demi kebaikannya manusia, karena Allah itu baik ya. Bukan mengasihi manusia demi supaya dia lengkap ya, karena dia Allah yang kasih begitu ya. Butuh ciptaan supaya lengkap, nggak seperti itu. Ya, jadi in the sense that he is the totality of being and there is nothing in being apart from him. Ya. Nah, Wolf itu bilang di dalam pemahaman Tritunggal, karena dari sejak kekal sampai kekal, di dalam diri Allah itu, di dalam ketunggalannya ada Tritunggal, maka kasih itu sebenarnya ada di dalam being Allah sendiri dari awal, even kalaupun tidak ada ciptaan. Sehingga tidak harus ya kesimpulannya seperti Al-Ghazali, bahwa kasih yang real itu adalah kasih di dalam diri Allah saja. Begitu ya, sehingga yang kasih terhadap manusia itu mungkin kurang real begitu ya. Tetapi di dalam pemahaman Islam tampaknya kesimpulan yang masuk akal jadi seperti itu karena tidak ada konsep Tritunggal. Begitu ya, sehingga Al-Ghazali itu adalah perenung sufi yang udah terbaik ya dan diterima ya di dalam banyak kalangan muslim tradisional juga, dan hasil perenungan Al-Ghazali itu seperti itu. Ya, itu klaimnya Miroslav Volf ya di dalam perbandingannya dia. Nah, jadi ya mulai kelihatan ya ini apa approach pendekatannya Wolf juga. Jadi waktu Wolf itu bilang Allah yang disembah orang Kristen dan orang Islam itu sama, tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan sama sekali di dalam pemahaman itu. Hanya saja di dalam perbedaan pemahaman itu Allah yang disembah tetap sama. Ya, tapi memang Wolf mengambil posisi bahwa yang lengkap pemahamannya itu di dalam tradisi kekristenan ya, karena dia berangkat dari tradisi itu dan dia menulis buku itu dari orang Kristen untuk orang Kristen. Tetapi dia tidak menganggap perbedaan yang datang dari arah tradisi Islam itu sedemikian besar sehingga harus mengklaim bahwa Allah yang disembah itu berbeda.
Jadi perbedaan pemahaman dan ketidaklengkapan pemahaman tidak harus mendorong kepada kesimpulan Allahnya berbeda. Ya. Itu klaim dan positioningnya Miroslav Volf. Ya. Lalu di dalam argumen historicalnya dia yang terakhir ini chapter 3 ya, dia mengambil dari Martin Luther. Ya, Martin Luther menulis di dalam Large Catechism-nya ya. Dan Miroslav Volf itu tidak berusaha melunakkan Luther ya. Luther itu berdarah panas ya dan ngomong hal-hal yang sangat keras ya terhadap orang-orang yang dirasa sebagai lawannya ya, dan memang Luther seorang reformer gitu ya, kata Wolf gitu ya. Sehingga dia memang ngomong yang sangat keras ya. Dan ini di dalam kutipan di dalam Large Catechism-nya Luther ya, di dalam introduction-nya, Luther itu menulis begini ya, orang-orang yang di luar kekristenan ya, entah dia kafir atau Turki ya, dengan kata lain ini Turki Islam ya, Yahudi atau bahkan orang Kristen yang sesat ya, false Christians atau orang munafik ya, even though they believe in and worship only the one true God, nevertheless they do not know what his attitude is toward them. Ya, jadi dia mengkritisi ya bahwa semua yang di luar kekristenan itu sebenarnya akan mendapatkan murka dan hukuman Tuhan. Ya, ini clear nih dalam tulisannya. Tetapi walaupun yang di luar itu akan mendapatkan murka Tuhan dan pemahamannya salah, tetapi mereka tetap sebenarnya worshiping only the one true God. Ya, jadi ini kutipan ini diambil oleh Wolf ya, dan bilang seberapa kerasnya Luther ya bilang bahwa yang lain itu akan dimurkai Tuhan, mendapatkan hukuman dan lain sebagainya ya. Tetapi even di dalam kata-kata yang sangat keras itu Luther tidak mengklaim bahwa Allah yang disembah beda. Ya, Allah yang disembah sama, tapi yang lain itu mendistorsinya sedemikian rupa ya sehingga mereka jadi salah pahamnya ya, dan menurut Luther akan mendapatkan murka dan hukuman Tuhan. Tapi Allahnya tetap sama. Ya, sehingga dengan argumen-argumen historical itu dan menelusuri doktrin Tritunggal, Wolf mengklaim ya, kalaupun pemahaman antara Islam dan Kristen ada perbedaan, dan ya dia mengakui ada perbedaan, dan perbedaannya penting buat orang Kristen ya, karena kalau misalnya paham Tritunggal atau pemahaman tentang Allah yang mengasihi yang terlepas dari esensi Tritunggal itu sendiri, itu dihilangkan dari kekristenan, itu udah bukan kekristenan lagi, kata Miroslav Volf ya. Tetapi perbedaan pemahaman dengan orang Islam, klaimnya Volf adalah tidak menyebabkan Allah yang disembah beda. Itu aja sih ya. Nah, mungkin segitu ya. Ini versi sederhana ya, versi beberapa puluh menit dari argumennya Miroslav Volf. Bukunya ada di perpustakaan STTRI. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran pengen baca lengkap bukunya, silakan juga dicari ya. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan dari Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Gimana? Apakah Volf meyakinkan? Banyak yang mengutip nama dia tapi tetap kontroversi sih kalau menyebut nama Volf dan bukunya itu sih. Jadi penerimaannya mungkin di berbagai kalangan bisa diperdebatkan ya. Tapi banyak orang yang nggak setuju sama Volf tapi nggak pernah menelusuri argumennya. Ini kebetulan siang ini Bapak Ibu mendengarkan jabaran argumennya, at least beberapa chapter ya yang saya kutip. Gimana komentar Bapak Ibu? Seberapa meyakinkan Miroslav Volf? Pak Ihan, jadi kalau yang saya tangkap itu berarti sebenarnya dia itu sedang mengatakan bahwa bukannya tidak ada perbedaan, sebenarnya ada perbedaan begitu. Cuma dia mencari konsepsi yang sama antara Islam dan Kristen, sehingga dia mengatakan pada akhirnya walaupun ada, dia tetap mengakui adanya perbedaan, tapi pada akhirnya dia tetap memberikan statement bahwa meskipun dengan perbedaan itu Allahnya tetap sama begitu. Begitu ya, gitu, apa ya? Betul, begitu klaimnya dia. Dan dia itu seorang ini ya, jadi bukunya dia, dan dia tulis sendiri di introduction-nya, ini bukan buku tentang soteriologi, melainkan buku tentang political theology. Ya, jadi dia bilang, kalau ada kelompok yang sampai mengklaim ya, bahwa Allah yang disembah itu berbeda, itu akan jadi bibit ya, untuk permusuhan yang bisa sangat panjang ya, dan pertikaian besar ya.
Dia mengutip misalnya secara historical Abraham Lincoln ya, yang di dalam perang saudara di Amerika itu berusaha menghapuskan perbudakan dan mendamaikan ya, yang kulit putih dan yang kulit hitam. Ya, dan Lincoln itu berbicara juga soal bagaimana mungkin ya ini dua kelompok berdoa kepada Tuhan yang sama ya, tapi yang satu kelompok yang lain berdoa supaya bisa merebut roti dari wajah sesamanya yang berkeringat. Ya, mungkin dia merefer kepada orang putih yang menyiksa orang hitam yang diperbudak begitu ya. Jadi kok bisa ya dua kelompok baca Alkitab yang sama, menyembah Tuhan yang sama, tapi yang satu berlaku seolah-olah Firaun di Mesir, yang satu jadi budaknya begitu ya. Nah, pidato Lincoln itu sangat powerful ya, dan argumennya itu sangat memukul ya. Walaupun perangnya juga makan korban ya, perang saudara di Amerika itu tetap ya, dan persoalan rasisme di Amerika itu antara kulit hitam dan kulit putih sampai sekarang tetap menyisakan kepahitan, kegetiran ya, yang belum sepenuhnya selesai. Karena kalau orang hitam driving terus diberhentiin sama polisi kulit putih gitu ya, masih sering terjadi kekerasan dan lain sebagainya, walaupun udah nggak diperbudak lagi seperti zaman Abraham Lincoln ya. Dan dari sisi Miroslav Volf ya, dia bilang political theology itu selalu terkait dengan historical ya, dan selalu memainkan peranan penting. Klaim yang sederhana seperti itu ya, apakah Allah yang disembah itu sama atau beda ya. Kalau sama, maka kita punya landasan-landasan ya untuk hidup berdampingan yang lebih baik. Tapi kalau berbeda, maka memang kita ada bibit untuk permusuhan yang bisa sangat panjang dan pertikaian yang sangat besar. Itu klaimnya Miroslav Volf sih. Agak ini sih apa namanya, masih bingung sih Pak. Maksudnya kalau misalkan dalam contohnya di Perjanjian Lama misalkan, itu kan ada unsur muatan politik juga gitu kan, maksudnya peperangan itu kan ada unsur politik, dan itu kan membawa nama Allah masing-masing, bahwa siapa yang menang sebenarnya itu kita sebenarnya sedang membawa nama Allah juga, jadi ada campuran juga. Tapi kalau di dalam Perjanjian Lama kayaknya ditulisnya memang ada satu pengakuan bahwa memang itu Allah yang berbeda. Makanya kan misalnya dalam hukum 10 hukum dikatakan bahwa jangan ada padamu ilah lain, padahal walaupun kita apa saja secara prinsip kita tahu bahwa hanya ada satu Allah berdasarkan pengakuan imannya Israel begitu. Itu kira-kira bagaimana Pak? Iya, jadi memang kehidupannya di masyarakat kuno sama realitas modern zaman sekarang itu kan memang tetap ada perbedaan ya. Even sampai zaman medieval tadi itu, kalau kita baca sejarahnya yang Nicholas of Cusa itu abad ke-15 itu masih membayang itu. Mereka tetap masih mau crusade dan masih perang gitu ya. Dan perangnya ya adalah juga di blessing oleh paus ya, kalau perang crusade begitu ya. Jadi bahwa ini perang untuk membela Allah yang disembah itu nyata banget ya dalam argumen-argumen historical yang muncul di dalam realitas sejarah zaman medieval ya. Tetapi begitu zaman modern, terus umat manusia itu keluar dari Perang Dunia Kedua ya dengan kesadaran bahwa kalau kita terus-menerus kayak gini ya, terus senjata perang kita jadi makin modern, terus kita punya bom nuklir, bom atom dan lain sebagainya. Begitu kita perang yang kayak gitu sekali aja ya, bisa hancur semua, umat manusia selesai. Ya, sehingga perlu ada cara lain untuk hidup berdampingan. Lalu juga realitas globalisasi itu kita nggak bisa menghindar ya. Cuman mau hidup di kelompok yang homogen gitu ya, karena sekarang semua orang berinterrelasi secara global ya, dengan apalagi di zaman internet dan lain sebagainya ya. Jadi memang nggak bisa lagi ya hidup seperti di zaman medieval. Ya, Bu Diana juga pamit nih. Ya, thank you Bu Diana. Nah, permasalahannya adalah memang kita bukan harus mendeskripsikan Tuhan sesuai dengan kebutuhan politik dan historical kita ya. Kalau gitu Tuhan macam apa itu ya yang kita paksa untuk bisa masuk ke dalam kebutuhan kita. Miroslav Volf juga nggak mau gitu ya. Tetapi yang dia usahakan di dalam bukunya itu ya adalah coba aja kita telusuri ya pemahaman-pemahaman doktrinal kita ya. Apakah betul ya
pemahaman Tritunggal itu berlawanan ya dengan misalnya pemahaman Islam tradisional ya. Apakah Quran waktu mengkritik Tritunggal dan lain sebagainya itu benar Tritunggal pemahaman tradisi Kristiani yang dikritik, atau itu juga sesuatu yang harusnya ditolak oleh orang Kristen ya. Dan dia mengambil insights dari dokumen-dokumen sejarah ya, kasus Paus dengan A Common Word ya, pikiran-pikiran Nicholas of Cusa ya, untuk membangun jembatan itu dan bilang bahwa loh, kalau kita telusuri baik-baik ya pemahaman doktrinal kita, jangan-jangan perbedaan itu ada tapi tidak sebesar yang kita bayangkan, sehingga kita tetap masih bisa punya common ground ya, dan bilang kita menyembah Allah yang sama. Tapi kalau ada perbedaan ya kita obrolin perbedaannya seperti apa ya. Sehingga kalau misalnya Wolf itu benar ya, kita menghayati misalnya sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya, itu kita benar-benar bisa bilang ya, even secara doktrinal ya, dan pemahaman doktrinal yang baik ya, bahwa ya ini kita lagi berusaha ya menghidupi hidup menyembah Allah yang sama ya. Tapi kita memang ada perbedaan-perbedaan ya, tapi kita tetap harus menemukan caranya hidup berdampingan yang baik karena kita menyembah Allah yang sama gitu ya. Itu klaimnya Wolf sih. Bisa setuju bisa enggak ya. Dan kalau Bapak Ibu baca Alkitab ya, misalnya Paulus ya di surat Korintus ya, waktu ada isu boleh nggak makan makanan persembahan berhala, Paulus juga muncul ya dengan argumen-argumen yang mirip itu ya di 1 Korintus 8 misalnya ya. Paulus bilang karena kita tahu tidak ada Allah lain, begitu ya, karena cuma hanya ada satu Allah ya. Lalu makan persembahan berhala atau tidak makan persembahan berhala itu tidak apa-apa ya, tetapi katanya Paulus adalah kamu perhatikan saudara kamu yang lemah imannya, jangan sampai kamu jadi batu sandungan, begitu ya. Itu juga argumen-argumen di dalam kota yang sangat metropolis seperti Korintus, di mana di dalam zaman kuno sudah orang dari berbagai bangsa itu masuk ke situ karena kota perdagangan besar begitu ya, dan bersinggungan dan harus menghidupi imannya bersama. Sebenarnya Paulus sudah menyajikan ya teologi yang bisa menjadi modal kita ya untuk membayangkan bagaimana kehidupan bersama itu. Ya, tapi baca Alkitabnya memang harus aware ya terhadap isu-isu itu yang historically juga ada di situ ya, di dalam ayat-ayat itu. Jangan cuma mencari batu-batu untuk bangunan doktrinal ya yang di sistematik teologi dan lain sebagainya. Baca Biblika yang lebih full ya dengan seluruh konteksnya begitu. Mungkin kita akan bisa melihat ya hal-hal itu juga ada di ayat-ayat kitab suci kita gitu. Ini waktunya udah lewat jauh nih industry time-nya, tampaknya kita udah selesai, kecuali ada pertanyaan yang sangat hot yang nggak bisa ditunda. Ada komentar Bapak Ibu? Pertanyaan? Kalau nggak ada, kita sampai di sini dulu ya untuk siang ini ya. Pas kata Bu Lisda. Iya, oke, kita bacaannya nanti saya upload lagi ke G-Class untuk minggu depan, lalu Bapak Ibu bisa ngerjain texting seperti biasa. Ya.